Selamat berjumpa kembali dalam program Sekolah Sahabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent hari ke-7 Menteng, Jakarta, untuk menambah semangat pengetahuan dan pengenalan akan Allah demi untuk pertumbuhan kerohanian saudara-saudari dan saya. Untuk sepanjang minggu ini kita akan mempelajari pelajaran 10 yang berjudul melakukan hal yang tak terpikirkan. Pelajaran sepanjang minggu ini mengacu kepada Yesaya pasal 50 sampai pasal 53. Merupakan sebuah judul yang sangat menarik. Namun ini bukanlah sebuah mission impossible. Karena kitab Lukas pasal 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Luar biasa. Tentunya hal yang tak terpikirkan oleh manusia dapat juga kita lakukan jika Allah berkuasa dan bekerja dalam diri dan kehidupan kita. Percayakah saudara akan hal ini? Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Saat ini saya akan membawakan pelajaran pendahuluan, dan hari ini Minggu tanggal 28 Februari 2021 dengan subjudul Ujian Kebenaran Yesaya. Lo Fok, seorang Kristen keturunan Tiongkok, tergerak oleh belas kasihan terhadap rekan sebangsanya yang menjadi budak di pertambangan Afrika. Dia ingin membagikan Injil pengharapan kepada mereka. Namun, bagaimanakah dia dapat memiliki akses masuk dan bertemu dengan mereka? Akhirnya solusi yang diambil adalah menjual dirinya menjadi budak selama 5 tahun. Wah, luar biasa. Perhatikan kata kuncinya, tergerak oleh belas kasihan. Dia dibawa ke Damerara, di mana dia menggali pertambangan itu dan bercerita kepada rekan sebangsanya tentang Yesus. Lo Fok akhirnya meninggal dunia. Namun 200 orang telah dibebaskan dari keadaan putus asa dengan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Suatu pengorbanan yang luar biasa untuk kebaikan orang lain. Jangan dibalik. Sungguh ini merupakan suatu teladan yang luar biasa. Dengan melakukan hal yang tak terpikirkan, yaitu dengan rendah hati mengambil rupa seorang hamba, kita dapat baca dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 7. Yesus Kristus juga telah menjangkau yang tak terjangkau Anda dan saya dan seluruh dunia yang terjatuh dan tersesat di jurang dosa. Inilah yang terjadi pada diri Yesus, sebagaimana dalam ayat hafalan tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa. Yesus yang tidak melakukan kejahatan dan dosa, tapi harus menanggung akibat perbuatan kejahatan dan dosa dunia ini, yaitu saudara-saudari dan saya. Inilah hal yang dilakukan oleh Yesus yang tak terpikirkan itu. Luar biasa. Bagaimana bisa orang lain yang melakukan kejahatan, tapi Yesus yang menanggung akibatnya? Yang lebih luar biasa lagi dan tak terpikirkan adalah bahwa Nabi Yesaya telah menubuatkan kelahiran Yesus melalui anak darah Maria yang dikandung oleh Roh Kudus, pelayanannya dan penderitaannya sampai kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Kalau kita melihat periode pelayanan Nabi Yesaya yang berada di rentang tahun 740 sebelum Masehi sampai 726 sebelum Masehi. Jadi dapat kita katakan bahwa kelahiran Yesus telah dinubuatkan kurang lebih 7 abad sebelum kelahiran Yesus.
suatu waktu yang sangat lama Tuhan telah memberikan informasi ini kepada Nabi Yesaya, dan tepat terjadi sebagaimana yang dinubuatkan. Nabi Yesaya membuat sebuah syair tentang hamba Tuhan yang menderita, yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 dan Yesaya pasal 53 ayat 12. Nabi Yesaya memberikan sebuah gambaran tentang Mesias dalam suatu resolusi yang lebih jelas dibandingkan dengan ayat-ayat dalam Perjanjian Lama. Bagian ini sebenarnya sudah cukup untuk membenarkan sebutan Nabi Injil dan ujian kebenaran Yesaya. Nabi Yesaya mengembangkan sebuah mahakarya yang berisi tema yang diulang-ulang dalam bentuk simfoni untuk mengajar, membujuk, dan memberi kesempatan pada para pendengarnya untuk mengalami sebuah perjumpaan dengan hamba Tuhan, yaitu Yesus itu. Dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 7 ditulis bahwa hamba Allah dihina, dibenci, dan menjadi hamba para penguasa. Tetapi raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Lembah itu sangat dalam bagi guru yang lemah lembut, yang kata-katanya menopang yang lelah. Jalan kepada pemulihan harus melalui siksaan yang kita dapat baca di dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 6. Siksaan ini kedengarnya sangat buruk bagi mereka yang hidup di budaya barat yang modern. Kehormatan merupakan perkara hidup mati bagi seseorang atau kelompok di dalam budaya Timur Dekat. Akan ada pembalasan jika menghina dan menganiaya seperti yang terjadi kepada Yesus terhadap salah satu individu atau kelompok. Lebih jauh, Yesaya 50 mengatakan orang-orang memukul pelayan itu dengan susah payah, mencabut bulu-bulu dari janggutnya dan meludahinya. Apa yang menyebabkan tindakan-tindakan ini menjadi sebuah insiden yang merupakan interkosmik internasional? Ini ialah karena korbannya adalah utusan dari Raja Ilahi, Raja di atas segala raja. Hamba Allah itu adalah Raja, Pembebas Agung, namun dengan segala kuasa dan kehormatan yang ada, karena alasan yang tak terpikirkan, dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Sangat mengherankan bahwa orang pada saat itu tidak mempercayai akan hal itu. Selanjutnya kita bisa melihat hal ini di dalam Lukas pasal 23 ayat 35, mencatat bahwa di bawah salib Yesus, para pemimpin mengolok-oloknya dan berkata, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Matius 27 ayat 42 mencatat, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Maukah kita percaya dan menerima teladan Yesus atas segala sesuatu yang Yesus telah lakukan di dalam kehidupan kita? Marilah kita mengambil waktu untuk merenungkan kasih Yesus dan pengorbanannya yang telah kita peroleh agar kita mendapatkan hidup kekal dalam surga. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah bergabung dalam program Sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Menteng, Jakarta. Jangan lupa, besok kita kembali belajar pelajaran berikutnya untuk pertumbuhan kerohanian saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.